Di GMS Anda adalah seorang murid yang terus mau diajar. Karena itu lewat CG-CG kita bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan. Amin saudara. Karena itu ini yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana nilai kekristenan itu bisa kuat dalam hati kita. Bagaimana kita melangkah dari satu langkah demi langkah itu penuh dengan nilai kekristenan. Sehingga kita menjadi orang yang bertumbuh. Dan pertumbuhan rohani itu bisa diukur. Siapa yang mengukur? Orang lain. Orang lain melihat bahwa hidup kita ini berubah. Dulu kalau situasi begini, kita pasti marah lah. Pasti kita gak sabar, kita protes. Tapi sekarang kok lebih kalem, lebih bisa mengatasi. Saya percaya pertumbuhan itu bisa diukur oleh orang lain dan Anda pasti jadi berkat. Halo amin. Nah karena itulah tujuan kekristenan. Sehingga setiap kita ke gereja bukan hanya memenuhi perasaan oke, aku sudah ke gereja selesai. No, bukan itu. Anda ke gereja GMS, Anda harus bertumbuh dalam Tuhan. Anda ke gereja ini Anda harus mengalami sebuah peningkatan pertumbuhan. Karena itu di bulan ini, di bulan April ya kita ada tema bersama-sama. Temanya adalah coba dikeluarkan pertumbuhan rohani seorang murid. Ya, pertumbuhan rohani seorang murid. Makanya sepanjang hari ini saya khotbah soal ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Saya akan banyak ngomong soal Raja Wali. Tadi pagi-pagi saya ngomong soal apa Tuhan itu menggoncang rasa aman. Untuk Anda mulai bertumbuh, Anda perlu digoncang rasa amanmu. Musuh terbesar daripada kebangunan rohani adalah perasaan aman. Begitu orang masuk dalam zona nyaman, biasanya apa? Nyaman. Tidak mau bergerak, tidak mau memberitakan Injil. Makanya itu kadang Tuhan itu perlu mengadakan sebuah tantangan dalam hidupmu. Bukan Tuhan jahat, tidak. Itulah cara Tuhan untuk membuat Anda melenting lebih tinggi lagi. Katakan amin. Itulah cara Tuhan untuk membuat Anda mengalami sebuah pertumbuhan rohani. Seperti Raja Wali yang tiba-tiba ketika dia melihat anaknya sudah mulai bertumbuh. Ya sudah mulai keluar sayap-sayapnya. Dia mulai melihat nih anakku waktunya berpindah dari situasi diberi makan. Harus berusaha untuk cari makan sendiri. Maka tiba-tiba sang induk itu menggoncang balikan sarangnya. Sehingga anak-anak itu tiba-tiba jatuh terbuang. Nah waktu anak itu jatuh keluar dari zona nyamannya mungkin perasaannya bisa aneh-aneh. Perasaannya berkata, oh mama jahat, kenapa aku dibiarkan jatuh seperti ini? Oh mama kok gak jaga aku ya? Aduh aku kok ditinggalkan, mama di mana? Dia jatuh di tempat yang paling tinggi dan tiba-tiba turun ke bawah. Tapi begitu mendekati daratan dia pikir aku sudah mati sekarang. Aku sudah hancur. Anak Raja Wali bilang, aku gak bisa terbang. Tiba-tiba secepat kilat ibu itu menopang bayi itu dan membawa dia terbang tinggi. Saya percaya ketika Anda keluar dari zona nyamanmu, Tuhan itu tetap menyertaimu. Dia tidak pernah membiarkanmu tergeletak. Katakan amin. Dalam waktu yang singkat Anda akan dibawa terbang lebih tinggi lagi. Sampai satu saat Anda seperti anak Raja Wali tiba-tiba dia bisa terbang. Makanya itu poin yang kedua di ibadah kedua saya bilang Tuhan itu melatihku untuk berperang. Anda dilatih untuk Anda apa? Berperang. Anda dilatih untuk Anda bisa mengambil sikap peperangan rohani. Karena peperangan rohani itu setiap hari. Sampai kepak sayapmu itu bisa kuat. Lalu Anda bisa terbang sendiri. Anda bisa mengatasi badai. Bukan hanya takut seperti burung gereja dengan badai. Tapi Anda bisa mengatasi badai. Badai itu akan membuat Anda bermain-main di situ. Anda bisa melihat betapa badai itu akan mengangkatmu lebih tinggi lagi. Katakan amin. Lalu yang ketiga tadi saya bilang perlu namanya memiliki mata yang tajam melihat pada kehendak Tuhan. Raja Wali itu punya kelebihan, apa itu? Matanya tajam banget. Tajam untuk melihat apa yang menjadi keinginan Tuhan. Makanya tadi saya bilang di dalam kita mengikut Tuhan itu harus berani. Untuk apa? Melihat dengan tajam kehendak Tuhan. Anda berani untuk apa? Hidup dalam kebenaran. Sekalipun kebenaran itu kadang-kadang membawa Anda semakin dijauhi orang lain. Saya selalu bilang jangan takut. Memang seperti itu. Kebenaran itu melukai dosa. Jadi kalau Anda melakukan kebenaran mungkin ada banyak orang yang tidak suka. Karena kebenaran itu melukai dosa. Dua keputusan. Orang mau bertobat atau semakin benci Anda. Disinilah kita bisa melihat masihkah kita mau hidup dalam kebenaran sekalipun ada diasingkan.
Karena itu perlu terus memiliki mata yang tajam untuk melihat kehendak Tuhan. Nah yang terakhir sekarang adalah tepat pada sasaran. Raja Wali itu ketika melihat mangsanya dari jauh, matanya tajam dan sekali itu tepat pada sasaran, tidak melenceng. Kekristenan itu harusnya tepat pada sasaran, tidak melenceng. Sebab dari situlah Anda bisa dilatih sebagai orang Kristen yang terus bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Halo amin. Anda mau tepat sasaran? Amin. Anda mau tepat sasaran? Amin. Oke, mari kita baca Ibrani 12 ayat yang pertama sekarang. Ibrani 12 ayat pertama. Ibadah yang keempat semangat, tetap semangat, amin. Amin, ya saya sudah 4 kali khotbah, tetap semangat, haleluya. Kalau Anda gak semangat, mari kita tutup dalam doa. Saya tetap semangat. Oke, ayo Ibrani pasal 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi apa? Bagi kita. Apa yang membuat kita tidak tepat sasaran? Saudara, ada satu namanya dosa. Dosa itu dalam bahasa aslinya disebut hamartia. Hamartia itu melenceng dari sasaran. Tahu gak saudara, pertama ini Anda punya tujuan hidup. Tuhan itu punya tujuan. Anda tidak diciptakan dalam sebuah kengangguran Tuhan. Ya, Tuhan tuh nganggur di surga ngapain ya? Sudah ciptakan Yudi lah. Ya agak digemukin dikit, hidung agak dipesekin dikit, kasih nafas hidup gitu. No, bukan begitu. Saya ini sekalipun model begini, saya ini punya tujuan diciptakan. Katakan amin. Anda itu Allah punya tujuan. Anda bukan produk kebetulan, bukan. Apapun asalmu, ya ada banyak orang yang mungkin maaf ya, ada orang-orang yang lahir dari kecelakaan atau apa saja. Ya, ada orang-orang yang kayaknya lahir dari maaf ya, seperti kata beberapa orang, kamu anak haram dan lain sebagainya. Mungkin orang lahir dari situasi itu. Tapi percaya begitu Anda ada di dunia, saya percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Apapun background masa lalumu. Karena itu disinilah Anda harus tahu tepat sasarannya. Dosa itu tidak boleh merintangi. Makanya Alkitab berkata tadi, tanggalkan semua dosa dan beban yang merintangi. Saya bahas soal dosa dulu. Dosa itu yang membuat kita ini tidak tepat sasaran. Karena dosa itu selalu membuat Anda melenceng dari semua rencana Allah. Dosa membawa kita hidup dalam kegelapan. Semua gelap, masa depan kita gelap. Semua rasanya kita gak pernah bisa lihat tuntunan Tuhan. Dosa itu membuat Anda dalam kegelapan. Dosa itu juga membuat Anda kehilangan yang namanya kemuliaan Tuhan. Saya seringkali bilang kemuliaan Tuhan itu apa maksudnya? Kemuliaan Tuhan itu soal penyertaan Tuhan. Kita kehilangan yang namanya penyertaan Tuhan. Itu yang membuat Anda akan melenceng dari sasaran. Tidak tepat sasaran. Dosa itu yang membuat kita ini akhirnya hidup kita menjadi sia-sia. Saya percaya Tuhan menciptakan Anda itu dengan satu tujuan. Tujuan Tuhan dalam hidupmu itu mulia. Halo amin. Nah dosa itu membuat Anda melenceng dari sasaran. Dosa itu membuat Anda melenceng dari situasi yang benar. Karena dosa itu yang membuat Anda merasa bahwa hidupmu itu sia-sia. Apalagi dosa. Dosa itu membuat iblis jadi bapak Anda. Membuat Anda menjadikan iblis jadi bapakmu. Yang kata Alkitab di Yohanes pasal 4 ayat 4. Kita baca dulu Yohanes 4 ayat 4 yuk, supaya Anda tahu. Yohanes 4 ayat 4. Coba buka Alkitab pertama-tama. Dosa 4 ayat 4 bukan ya. Yohanes pasal 4 ayat 4. Bagaimana bunyinya? Yuk kita buka kitab. Apa? Ya itu yang salah. Coba di sini ada istri saya cari ayatnya ya. Iblislah jadi bapakmu. Oke. Nah, saudara, tanpa sadar dosa itu membuat kita tuh menjadikan iblis jadi bapak kita. Keadaan ini yang membawa kita semakin jauh dari sasaran sebenarnya, melenceng. Lalu yang kedua apa tadi kata Alkitab? Tinggalkan dosa dan apa?
Oh, Yohanes 8 ayat 44. Nah, disinilah fungsi seorang istri, saudara. Haleluya. Yohanes 8 ayat 44. Yuk kita baca ya. Oke, kita baca. Nah, coba lihat. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Tidak hidup dalam kebenaran berarti hidup dalam dosa. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala apa? Dusta. Tanpa sadar dosa membawamu menjadikan iblis jadi bapakmu. Ini yang jadi problemnya. Anda akan melenceng dari sasaran. Jadi dosa itu membuat Anda tidak tepat sasaran. Jadi dikatakan tanggalkan semua dosa yang merintangi dan beban. Nah, beban di sini, beban itu belum termasuk dosa. Ya, tadi dalam Ibrani 12 ayat 1 tadi, beban itu belum termasuk dosa. Beban itu begini, kalau Anda tidak bisa bertumbuh, Anda tidak bisa bertumbuh dalam Tuhan, ya, maka iblis itu lakukan ini. Soal dia tidak bisa menghalangi pertumbuhanmu dalam Tuhan. Yang dilakukan adalah dia menghambat pertumbuhanmu. Iblis lakukan itu. Dia menghambat pertumbuhanmu. Dengan apa? Perasaan-perasaan yang gak perlu. Beban itu adalah begini. Dia akan tambahi Anda. Sehingga laju pertumbuhan rohanimu itu menjadi pelan. Lama kelamaan beban itu kalau tidak pernah cepat dibereskan itu akan jadi dosa, itu beban. Beban itu apa? Contoh. Beban, sebentar saya kasih contoh ya. Beban itu kayak hobi Anda. Ya, dulu ibadah tetap ada. Tapi begitu Anda senang hobi tertentu, tanpa sadar itu jadi beban dalam hidupmu, itu tiba-tiba menggantikan kerinduanmu dengan Tuhan. Main golf dosa apa enggak? Halo? Main golf dosa apa enggak? Enggak kan? Main golf itu termasuk olahraga. Enggak dosa. Tapi kalau sampai gara-gara main golf, Anda kehilangan hubunganmu dengan Tuhan, itu bisa menghambat pertumbuhan rohanimu enggak? Bisa. Golf itu tidak salah, tapi golf itu akan membuatmu tidak lagi menjadi orang yang on fire dengan Tuhan. Nah, ini yang dimaksud dengan beban. Minggu waktunya ke gereja diajak teman, ayo main golf. Wah, ada kepingin main golf dengan teman. Ya sudah, Anda bilang sama istri, mama ke gereja. Iya, salam sama Tuhan Yesus ya. Enak aja salam. Istri ke gereja, Anda main golf. Itu kesenangan, hobi, bisa jadi beban. Golfnya tidak salah, tapi waktu dan permainan itu membuat Anda jauh dari Tuhan. Itu yang akan membawamu pada pertumbuhan yang lambat. Lama kelamaan jatuh dalam dosa juga. Ngerti maksud saya? Perasaan yang gak penting. Kayak Instagram. Follow out, unfollow, gak usah ceritain lagi, semua sudah tahu itu. Ya kan? Gara-gara itu Anda jadi gak enak. Perasaanmu itu beban. Main Instagram dosa apa enggak? Ayo, siapa yang berani bilang main Instagram dosa? Gak ada. Gak apa-apa, Instagram is okay semua sama Mbak Tuhan. Saya Pak Pastor Philip juga punya Instagram. Tapi Instagram tidak boleh membuat perasaanmu jadi lebih lembut dan gampang terluka. Tanpa sadar itu jadi beban. Ngerti maksud saya? Hah? Anda ngerti gak sih omongan saya ini? Semakin dulu. Ngerti omongan saya? Beban itu seperti itu bekerjanya. Dan itu menghambat pertumbuhan rohani. Makanya Alkitab jelas berkata bahwa tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Itu yang membuat Anda tidak tepat sasaran. Makanya itu yang pertama, poin yang pertama. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, keberanian untuk menolak dosa dan beban. Keberanian untuk kita menolak dosa dan beban. Sesuatu yang ya dosa amartia. Ya, yang tidak akan membuatmu jauh. Tapi yang kedua adalah berani untuk Anda menolak beban itu. Ada beberapa orang yang mungkin misalnya kayak pemimpin gitu. Ada ulang tahun. Ya, pas giliran orang lain selamatin ulang tahun di mana di WhatsApp grup. Misalnya, halo Endang, selamat ulang tahun gitu. 2 hari kemudian ulang tahun Anda.
Dan Anda tidak diselamati oleh pemimpin. Mungkin pemimpin Anda lupa atau lagi holiday sehingga tidak diselamati. Anda dibiarkan. Anda mulai memang pilih kasih pemimpin ini. Kalau sama Endang diucapin selamat. Kalau sama saya dilupakan. Itu beban. Perasaan-perasaan yang gak penting itu loh. Perasaan-perasaan yang gak penting yang kadang membuat Anda jadi salah sangka. Akhirnya Anda mulai minder, mulai merasa tidak diperhatikan, mulai merasa terasingkan. Akhirnya Anda jauh daripada Tuhan sendiri. Anda mulai alergi dengan pemimpin itu. Di kelompok-kelompok CG. Anda merasa tidak dikasih, mentalitas fiktif mulai masuk dan lain sebagainya. Anda mulai meninggalkan Tuhan gara-gara tidak diselamati ulang tahun. Masuk neraka ditanya, kenapa masuk neraka? Aku tidak diselamati ulang tahun. Itu gak enak betul saudara. Gara-gara gak diselamati ulang tahun Anda masuk neraka gara-gara itu. Betul gak? Ya kan? Gara-gara itu namanya beban. Beban yang gak penting. Sesuatu yang gak penting jangan dipikirkan. Kenapa ya Pak Pendeta itu gak senyum sama saya? Kalau sama orang lain senyum. Memang pendetanya pilih kasih. Sudah aku gak mau ke gereja lagi. Itu salahmu sendiri kamu masuk neraka. Karena apa? Bebannya gak penting. Saya itu pernah jadi gembala pertama itu umur saya 26 tahun. Begitu ibadah pertama jemaat yang datang itu 250 orang. Waduh saya tuh seneng banget. Wih penuh ya gerejanya penuh. Baru kali itu saya merasakan jadi pendeta selamatin orang. Kalau saya kan hari pertama itu saya selamatin di pintu. Shalom, selamat. Oh puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, oh, haleluya. Ya, minggu depan datang lagi ya, haleluya. Itu peng 250 saudara. Shalom, puji Tuhan, shalom, puji Tuhan, shalom. Selesai 250, saya gini terus saudara. Istri saya, kenapa mulutmu? Sudah terkunci. Kayak gini. Udah capeknya minta ampun. Minggu depan jemaatnya nambah. Waduh. Shalom begitu. Pas satu ibu giliran saya ini mau istirahat. Pertama shalom, shalom. Pas ibu itu shalom. Langsung main perasaan. Gitu pendetanya. Kalau sama orang lain senyum. Sama kita gak senyum, sama saya gak senyum. Memang pilih kasih pendetanya. Kan salah lagi. Ya, saya mau bilang sama ibu itu, saya ini istirahat bu. Ini bukan ada baterainya di sini. Ini tulang, ini sakit. Ini gini terus loh. Shalom, shalom. Peng 300 saya pulang ke rumah. Shalom, 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 shalom. Sudah dol ini. Capek. Makanya perlu istirahat. Nah kalau kita main perasaan gak penting. Kita tuh merasa pendetanya gak sayang sama saya. Ya udah gara-gara gitu. Itu beban yang gak penting. Jemaat GMS gak ada yang begitu. Ada amin. Coba bilang kanan gini, kamu jangan gitu loh. Coba bilang kanan gini. Kamu jangan gitu loh ya. Ya, tanggalkan beban dan dosa yang merintangi. Itu yang membuat kita akan tepat sasaran. Kita akan fokus kepada apa yang Tuhan mau. Karena apa? Hal-hal yang gak penting itu gak ganggu kita. Ayo mulai belajar, pilahkan. Makanya bagi saya sekarang lagi ribut soal Kristen progresif, bagi saya gak penting. Lu mau bilang bahwa ada keselamatan di luar Yesus, terserah kamu yang gak selamat. Bagi saya keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Titik sudah. GMS tetap percaya itu, titik sudah. Dan gak perlu diperdebatkan, gak perlu ribut di sosial media. Lihat tuh GMS gak ada yang komen. No. Bagi kami tetap Yesus satu-satunya juru selamat, titik. Sudah. Amin saudara. Amin. Udah. Gak perlu beban yang lain. Beban kita cuma satu. Selamatkan jiwa-jiwa. Merintis gereja. Beritakan Injil. Jangkau banyak orang yang hari ini perlu Injil. Udah titik sudah. Itu yang kami lakukan. Dan saya mau jemaat ini menjadi jemaat yang bertumbuh. Tidak perlu main perasaan. Ayo tanggalkan dosamu. Dan beban yang merintangi. Amin. Saudara? Ngerti di sini ya arti beban dan dosa ya. Ini yang membuat kita tidak tepat sasaran. Oke. Yang kedua apa? Apa yang membuat kita tidak tepat sasaran? Yang kedua apa? Yang kedua adalah tangan kita harus setia menabur. Menabur. Kata menabur di situ itu perlu kesetiaan. Banyak orang yang tidak setia di dalam menabur sehingga mereka ini gagal di tengah jalan. Ingat saya tadi bilang ya, menabur itu butuh kesetiaan.
Ingat ya, waktu Tuhan dengan kita tuh ada dua waktu. Namanya Kronos dan Kairos. Masih ingat ini? Kronos itu waktu Tuhan, tetapi tidak terjadi apa-apa. Tapi tetap dalam waktunya Tuhan. Tuhan itu punya waktu yang pertama namanya waktu Kronos. Ketika Anda berdoa, tidak terjadi sesuatu, saudara jangan lemah dulu. Waktu Kronos itu waktu yang biasa, yang terjadi, yang kayak enggak terjadi apa-apa. Tapi percayalah, waktu Anda berdoa, waktu itu tetap dalam pantauan Tuhan. Tuhan tahu. Anda berdoa dengan setia, Tuhan tahu. Mungkin Tuhan belum melakukan mujizat, itu tetap adalah waktunya Tuhan. Jangan berkata gini, Tuhan gak mendengar doaku. No, Tuhan dengar doamu. Cuma ada waktu di mana Tuhan akan bekerja dengan waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Kalau kita ini maunya cepat, betul gak? Kita ini sudah terpengaruh dengan semua yang instan. Ada mie instan, ada yang maunya enak tulang lunak lah. Tahu bandeng presto lah, yang kita bisa makan sama tulangnya, betul gak? Nanti tahun 2025 ada yang namanya mangga presto. Kita makan sak peloknya itu loh, sak bijinya itu sudah lunak itu nanti. Kita tuh maunya dengan itu dan kita telah dibiasakan dengan begitu. Dengan Tuhan enggak. Tuhan itu punya waktu bekerja. Dan dia tuh punya ada waktu namanya waktu Kronos. Waktu yang biasa. Enggak terjadi apa-apa. Tapi percayalah itu tetap dalam waktunya Tuhan. Amin. Ibu hamil itu ada waktunya untuk melahirkan. Dan untuk itu, untuk waktu Kronos itu butuh namanya kesetiaan. Ibu hamil tuh dia harus setia. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Gak mungkin dia begitu 7 bulan. Dia bilang, Pak aku bosan hamil. Pak gantian kamu pokoknya hamil. Gak mungkin begitu, dia harus setia. Gak terjadi apa-apa, dia tetap setia. Tapi nanti pas 9 bulan 10 hari. Waktu Kronos itu selalu diakhiri dengan waktu Kairos. Waktu dimana kita melihat mujizat Tuhan. Amin. Waktu di mana kita ini sungguh-sungguh melihat bagaimana Allah itu bekerja. Waktu Kairos, mata kita akan tertegun melihat betapa Tuhan itu melakukan keajaiban di waktu itu. Waktu Kairos di mana waktu kita bisa melihat mujizat Tuhan. Anda mesti sabar di situ. Tetaplah menabur, katakan amin. Hari ini mungkin Anda berdoa, menabur doa. Belum ketemu mujizat, saya mau beritahu jangan berhenti berdoa. Terus menabur. Itu namanya Anda belajar tepat sasaran. Menabur terus. Nanti ada waktu ketika Anda menabur itu. Anda akan menuai pada waktu Kairos. Hari ini Anda sedang berada dalam waktu Kronos. Menabur gak terjadi apa-apa. Menabur gak terjadi apa-apa. Anda terus berdoa. Di waktu Kronos itu Anda terus menabur berdoa. Nanti saya percaya di waktu akhir daripada Kronos ada waktu namanya Kairos. Di mana Anda akan melihat tiba-tiba mujizat Tuhan datang. Waktu Kronos selalu mendahului waktu Kairos. Makanya itu butuh namanya kesetiaan. Katakan amin. Ketika Anda belajar setia. Ketika Anda belajar berdoa. Anda belajar untuk menaruhkan kesetiaanmu di situ. Saya percaya di ujung waktu Kronos ada waktu Kairos. Doa Anda belum didengar hari ini, tetaplah berdoa, tetap setia. Itu yang akan membuat Anda melihat mujizat Tuhan ada dalam hidupmu. Ada beberapa orang yang mungkin bisa berdoa buat mujizat perusahaan untuk keluarga. Belum terjadi apa-apa. Bahkan kesembuhan untuk sakit penyakit. Belum terjadi apa-apa. Saya mau beritahu buat Anda, tetaplah setia berdoa. Karena sebentar lagi waktu Kairos itu akan datang dalam hidupmu. Ini yang membuat kita tahu tepat sasaran. Kita gak melenceng, kita gak capek. Melenceng daripada apa yang Tuhan mau karena apa? Capek. Aku capek sudah aku menyerah. No, jangan menyerah. Sebentar lagi saudara. Sebentar lagi engkau akan melihat mujizat Tuhan itu. Amin saudara. Dan itu yang menolong Anda untuk tepat kepada sasaran. Apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan inginkan. Tiba-tiba sungguh-sungguh tercapai. Kenapa? Kesetiaanmu di dalam menabur. Amin saudara. Halo amin. Oke itu yang kedua. Yang ketiga apa? Nah yang ketiga bergairah dalam mengerjakan visi Tuhan atas gereja. Bergairah dalam mengerjakan visi Tuhan atas gereja. Ini penting. Kenapa demikian? Visi gereja itu melindungi Anda.
Karena GMS ini Anda berada dalam sebuah tuntunan visi jelas. Tahun ini adalah tahun pergeseran yang besar. Apa yang bergeser? Pola pikir. Pertama. Nah dari sini kita bisa melihat bagaimana gereja ini mengalami sebuah perubahan. Anda juga harus bertumbuh di dalam pola pikirmu. Ya, mulai lihat apa yang Tuhan mau. Pertama adalah secara pribadi saya bertumbuh. Seperti hari ini kita belajar tentang pemuridan, seorang murid yang bertumbuh. Oh saya bertumbuh. Bertumbuh apa? Karakter saya. Tidak lagi sama dengan yang dulu. Pertama visi pribadi dalam diri kita. Sebelum Anda melihat sesuatu yang lebih besar dalam dirimu dulu. Apa? Pribadi. Saya ini dulu seorang pemarah. Gampang ngamuk. Ya, suka pokoknya suka berkelahi di jalan lah. Waktu saya kecil dulu. Saya bertobat. Lalu saya sungguh-sungguh ketika saya masuk visi gereja. Pertama yang terjadi adalah karakter perubahan hidup saya terjadi. Saya pelayanan, waktu suatu saat saya pernah pergi ke Manado. Lalu saya capek nih. Capek banget. Ya, Senin itu saya pulang, saya pikir saya istirahat lah. Ya dari Manado, Surabaya itu pesawat 2,5 jam lumayan tidur di pesawat. Udah begitu pesawatnya berangkat, saya duduk di pesawat. Lalu begitu saya selesai siap, saya recline tempat duduknya. Saya duduk sambil tidur begitu agak miring itu. Gak sampai 10 menit tiba-tiba di belakang saya itu marah-marah. Gebrak-gebrak bangku saya. Ditendangi. Wah saya jadi gini-gini saudara. Saya pikir kenapa kok marah. Itu tiba-tiba keluar. Saya ini kondisi capek ya badan. Kalau sudah capek badan itu kan gampang emosi, betul gak? Hah? Anda kok gak percaya rasanya? Betul gak? Maksud siapa? Iya. Kalau gak coba ya. Itu keluar asap dari hidung dan telinga saya. Gara-gara itu. Tapi saya bilang sabar. Kalau dulu aku pasti marah-marah ini. Tapi sekarang masa aku gak berubah karakterku. Ikut Tuhan sudah lama jadi pendeta sekalipun. Sudah jadi pendeta. Harusnya berubah. Ya bis. Saya berdiri saya bilang. Saya minta maaf dulu. Minta maaf ada apa ya. Kok jadi. Ini ganggu saya ini. Kan kursinya gini pepet. Sehingga saya gak enak ini. Gak boleh gitu Pak. Loh saya bilang, saya itu mau jawab. Saya itu naik pesawat, beli kursi ini, tiketnya. Itu recline-nya, betul gak? Hah? Betul gak? Masa saya jejek terus begini? Kan ini fasilitas kursi. Kalau marah jangan marah sama saya, marah sama pesawatnya. Kok kecil pesawatnya? Ya kan saya recline kan pesawat sudah ngatur. Recline-mu ya ada jarak kan begitu. Ya saya juga gak full amat. Ya pokoknya agak miring dikit tidur enak begitu. Wow ditendang-tendangi kok gini gak enak, sempit saya gak bisa nafas. Padahal gak kena dia maksudnya. Ya karena ini orang tua saya. Ya oke saya minta maaf ya Pak. Ya tak lurusin. Jebek. Saya jadi sampai 2,5 jam saya gini terus. Sampai Surabaya gak sehat malah sakit saya. Ya udah saya angkat tas saya saudara. Tiba-tiba baru saya mau turun lagi antri. Ini kan saya sebelah kanan, sebelah kiri saya satu dan belakangnya ternyata itu jemaat GMS. Dan saya gak kenal kan jemaat GMS Surabaya itu 25.000. Ya kan saya gak kenal siapa. Ada yang pernah kenal 25.000 orang ada? Biar angkat tangannya biar saya foto sebentar ada? Ya ada kan. Nah, saya dipukul dari belakang. Halo Pak Yudi, shalom. Oh shalom. Saya jemaat GMS Pak. Oh iya salaman. Iya. Ibadah jam berapa? Jam 10 Pak. Saya kenal bapak mungkin gak tahu saya tapi saya tahu bapak. Oh iya. Dalam hatiku selamat. Iku mau itu tadi gak marah-marah. Coba saya harus ngamuk-ngamuk. Jemaat mungkin gak nyapa saya dalam hati. Dia bilang gini, kalau minggu pendeta ternyata hari biasa pendekar. Bisa begitu. Tapi saya tahu bahwa untuk Anda menjadi buah buat orang lain gak perlu persiapan. Saya bilang sama dia begini. Ya nanti lain kali kalau tahu saya disapa duluan ya dari pagi hari. Coba kalau saya disapa dari tadi saya tak persiapan. Tapi perubahan karakter itu gak perlu persiapan. Anda memang berubah. Halo amin. Untuk apa yang benar tuh gak perlu tunggu dilihat orang. Dipuji orang gak. Ada orang gak ada orang Anda tetap berubah. Dipuji orang atau tidak dipuji orang Anda tetap berubah. Katakan amin. Saya memang bertumbuh. Saya berubah. Karena saya tahu sasaran hidupku. Target daripada Tuhan apa perubahan hidupku. Menolongku itu gampang bagi Tuhan. Tapi Tuhan ingin bukan hanya aku melihat mujizat. Tapi hidupku yang berubah. Itu jadi sasarannya Tuhan buat hidup saya. Katakan amin.
Ini yang membuat saya berubah. Ini yang membuat saya mengambil keputusan untuk saya berubah. Saya mau diubahkan oleh Tuhan. Nah dari situ mulai saya masuk, mulai lihat ini. Saudara, kalau Anda mengalami zaman Tuhan, maka satu ini, hubunganmu dengan Tuhan akan berubah. Itu pasti. Kalau dulu Anda hubunganmu dengan Tuhan itu tujuan selalu Anda ingin diberkati. Anda ingin ditolong. Doamu kepingin dijawab oleh Tuhan. Itu keinginanmu tentang Anda, tentang saya terus. Itu tidak salah. Tidak salah ya. Tidak salah. Tapi hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh berhenti di situ. Katakan amin. Karena apa? Kita seringkali hubungan kita ini, Tuhan harus memberkati saya. Harus menjawab doa saya. Kalau enggak saya marah. Kalau enggak saya meninggalkan Tuhan. Kadang kita berhenti di situ. Enggak gitu. Hubungan dengan Tuhan itu harus meningkat. Pertama tentang saya, bagaimana saya diberkati, bagaimana saya mengalami mujizat. Tapi sekarang ketika saya bertumbuh, saya ikut visi gereja, maka saya akan lihat bukan lagi tentang diriku, tapi tentang apa yang Tuhan mau saya lakukan, itu di situ. Tentang apa yang Tuhan mau rencanakan, dan saya mau Anda berada di bukan keinginanku, tapi keinginan Tuhan. Katakan amin. Disinilah hubungan Anda itu meningkat. Disinilah pertumbuhan mulai terjadi. Bukan tentang Anda tapi tentang Tuhan. Katakan amin. Makanya waktu saya mulai di umur 50 tahun lebih ini. Pastor Philip berkata kepada saya, kok Yudi pindah Kalimantan ya. Saya tahu bukan tentang diri saya. Sebenarnya kalau saya mulai mikirkan diri saya, oh lebih enak di Surabaya. Saya lebih nyaman di Surabaya. Semua fasilitas ada, saya punya jabatan di Surabaya. Oh kalau mau ngikutin saya lebih enak di Surabaya. Jemaat banyak yang kenal. Oh, lingkungan sudah terbentuk. Saya berpuluh-puluh tahun di Surabaya. Saya bisa nikmati. Saya tinggal ongkang-ongkang kaki. Dan lain sebagainya. Kalau nuruti keinginan saya lebih enak. Tapi saya mau menuruti keinginan Tuhan. Halo amin. Saya berkata kepada Pastor Philip. Pak Philip tidak perlu ngomong 2 kali sama saya. Sekali aja saya berangkat. Kok Yudi gak apa-apa? Gak apa-apa. Di usia setengah abad begini. Saya mau masuk lagi ke pedalaman. Karena kalau Tuhan kehendaki saya pergi, saya mau. Bukan lagi tentang keinginanku, tapi keinginan Tuhan. Halo amin. Disinilah jemaat itu mulai bertumbuh. Sehingga gereja ini tepat sasaran. Anda bukan hanya sebagai seorang follower. Oh ingin diberkati. Saya sekali lagi bilang tidak salah. Kalau Anda mau diberkati Tuhan tidak salah. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Angkat tangannya. Yang gak mau gak usah angkat tangan. Anda mau diberkati Tuhan. Tapi kita meningkat pertumbuhan kita bukan lagi tentang Anda. Tapi tentang Tuhan. Halo amin. Dengan dari sinilah kita mulai lihat apa yang menjadi visi gereja. Itu yang membuat kita tepat sasaran. Dan saya merasa tidak dibuang ketika saya pergi ke Kalimantan. Saya bersama dengan istri memutuskan untuk pindah di Kalimantan. Ayo kita kerjakan Kalimantan ini sama-sama. Saya merasa tidak disingkirkan. Saya merasa bahwa justru saya sedang menggenapi visi Tuhan. Apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Saya bilang saya masih kuat. Enggak apa-apa Tuhan. Saya kuat keliling. Kalau saudara lihat jadwal saya minggu ini saya baru tahu. Ya bukan baru tahu. Baru menyadari istilahnya gitu. Tahu tapi baru menyadari. Saya ini tiap hari khotbah. Ya betul ya Indra. Besok Selasa sudah ketemu dengan Samarinda seberang. Rabu saya CT di Sangatta. Kamis saya khotbah di Bontang. Jumat saya ketemu dengan para senior, betul? Sabtu saya sudah ke Banjarmasin. Minggu saya khotbah di mana? Banjarmasin. Senin saya sudah ke Tanjung, KKR keluarga. Selasa sudah di Muara TV. Nah, setelah itu balik ke mana lagi? Saya sampai nggak jelas, saya lupa saya kemana saja. Istri saya yang tahu jadwal saya. Saya cuma lihat wow, hampir tiap hari khotbah. Capek. Tapi hatiku bergairah karena saya ada di pusat kehendak Tuhan. Itu yang membuat kita bergairah, katakan amin. Visi gereja itu yang membuat kita bergairah. Makanya itu setiap orang mungkin beda dengan saya. Tapi Anda menemukan hidupmu itu berarti. Amin. Anda bukan sekedar datang ke gereja lalu setelah itu oke, mana sih bangku gereja, jemaat 7D datang duduk diam dancing dengkur duit dada. Bukan hanya itu, dada macam dada gitu bukan.
Tiap minggu gitu terus, enggak. Anda di GMS, Anda adalah orang yang mengerjakan visi. Makanya itu kita itu ada CG. Baru tadi ngobrol ya dengan Ping juga ngobrol soal CG. Ayo punya target. Kalau menurut Koko aku target berapa? 100 orang. Oh itu yang dikejar. Visi itu yang membuat Anda tepat sasaran. Katakan amin. Karena itu ikutlah itu. Itu yang membuat Anda tahu bahwa Anda berguna bagi kerajaan Allah. Anda dipakai oleh Tuhan. Anda bukan Anda iseng-iseng di gereja. Enggak. Tapi Anda adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Makanya saya mau bilang setiap orang kalau mau tepat sasaran. Biarkan Tuhan memakai hidupmu. Bisa kok. Ingat Jumat Agung itu yang sembuh dari kanker apa itu? Tadi kanker apa sih? Tumor. Yang doakan bukan saya itu. Yang doakan itu jemaat, saya nggak tahu siapa yang doakan. Tapi jemaat yang doakan. Para pendoa yang doakan. Siapa bilang kesembuhan itu hanya karunia satu hamba Tuhan atau dua hamba Tuhan. No. Karunia kesembuhan itu ada pada semua murid Kristus. Anda murid Kristus? Halo, Anda murid Kristus? Amin. Berarti Anda pun juga punya kesempatan untuk dipakai oleh Tuhan. Alkitab berkata ini, beritakanlah Injil dan sembuhkan mereka. Kata sembuhkan mereka, Tuhan itu bilang kepada murid-muridnya, ayo kamu sembuhkan mereka. Tuhan kasih otoritas kepada mereka untuk apa? Untuk bergerak, menyembuhkan orang sakit. Makanya gak boleh jadi jemaat biasa. Kita adalah murid yang melakukan pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Di sini Anda bisa mengerjakannya. Makanya saya tahu rahasia ini. Saya cuma waktu training doa, training kesembuhan. Saya cuma kasih contoh sekali. Saya pun bergerak dengan iman saya. Ya hari itu masih ingat ya yang ikut healing training ada di sini? Ya ada. Waktu saya doakan, saya tanya karena nggak persiapan siapa yang sakit, nggak ada yang ngaku. Akhirnya ada gini aja yang panjangnya tangan sebelah, panjangnya tangan sebelah. Tangannya panjang sebelah maksudnya. Ini sudah khotbah keempat agak kebelit-belit ya. Mana yang tangannya panjang? Ayo semuanya gini, gini ya. Ternyata ada di sini. Panjangnya tangannya panjang sebelah. 1,5 senti. Saudara pikir saya nggak dredeg? Saya dredeg, saudara. Tapi saya berusaha untuk santai. Haleluya, santai. Tapi deg di sini. Udah, ayo maju. Saya kan habis ngajar tentang healing training. Kan harus kasih contoh. Ya sudah, siapa yang tangannya paling sebelah sini. Saya ajak jemaat untuk melihat tangan mereka. Lihat ya, tangannya sengaja saya pegangin supaya tidak ada manipulasi. Saya bilang gini, oke, sekarang kita doa dengan iman. Sekalipun tetap santai, saya doakan. Bagaimana Tuhan taruh otoritas, kata sembuhkan itu berarti kita punya otoritas untuk menyembuhkan. Saya pegang tangannya, saya perintahkan tangan kiri. Oke, tangan kiri. Tangan kiri sekarang kamu bertumbuh. Dalam nama Yesus ayo bertumbuh. Dan teman-teman yang di depan lihat tangan itu tiba-tiba panjang. Oke, bertumbuh terus. Saya harus stop karena kalau enggak tak lebih panjang lagi. Kan saya mesti doakan tangan kanannya kalau gitu. Jadi saya doakan dia, oke stop. Oke, saya ukur gini. Lurus. Semua tepuk tangan. Saya waktu itu bilang, oke, Anda pun punya kuasa yang sama. Jemaat biasa, tapi Anda melakukan perkara yang luar biasa. Saya undang semua orang-orang yang sakit duduk di sini. Siapa yang sakit? Siapa? Ada beberapa orang sakit. Sakit apa? Tadi gak mau ngaku ya. Sekarang ngaku semua sakit. Oke, sekarang giliran bukan saya yang doakan. Tapi jemaat yang doakan. Siapa yang berani doakan ini? Ada beberapa orang angkat tangan. Ayo doakan. Oke, start. Doakan sekarang. Doakan yang sakit. Doakan begitu gak sampai 10 menit. Tiba-tiba 1 sembuh, 2 sembuh, 3 sembuh, 4 sembuh. Siapa bilang Tuhan gak beri kuasa atas hidupmu? Loh, beri tepuk tangan dong. Gereja harus melihat itu. Visi ini yang membuat Anda menjadi orang yang bertumbuh dalam Tuhan. Katakan amin. Gereja GMS rindu untuk melihat setiap orang dipakai oleh Tuhan. Saudara adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Ngomong dengan beberapa orang bagaimana Tuhan itu memakai hidup mereka dengan beritakan Injil. Padahal orang-orang biasa. Saya sebagai pendeta kadang-kadang kagum dengan jemaat kita. Saya pribadi. Kagum bagaimana seorang yang berapi-api gak pernah punya background sekolah Alkitab.
Nggak pernah belajar bagaimana cara menginjil, cuma diajari di gereja bagaimana mendidik. Ternyata orang ini memenangkan banyak jiwa. Cerita Koyudi begini, wow. Saya sampai kagum. Mungkin dia bisa memenangkan jiwa lebih banyak dari saya. Kalau saya nggak hati-hati, maksudnya saya malas-malesan. Orang ini bisa dipakai luar biasa oleh Tuhan. Visi gereja itu akan menolong Anda bertumbuh, katakan amin. Dari pembicaraan itu saya bisa merasakan orang ini bertumbuh imannya. Oh kok ini saya ini orang biasa, aduh takut gimana. Tapi kok bisa, nggak tahu dari mana ya Tuhan pakai. Tuhan menyertaimu. Halo amin. Dan visi gereja terjadi. Saya boleh ngomong di Sangatta hari-hari ini. Tanggal 17 ini saya ke Sangatta bersama dengan tim. Di bulan Desember saya itu menemukan di Sangatta 1 CG. Cukup gemuk. Di bulan akhir Januari dibagi menjadi 4 CG. Dari 4 CG. Lalu Januari, Februari, Maret, April bulan ini tanggal 17 ini saya ke sana. Mereka siap menjadi 8 CG. Dari 8 CG nanti bulan Agustus mereka sudah bilang siap 16 CG. Nanti di bulan Desember mereka siap 32 CG. Itu orang biasa memenangkan jiwa. Mereka berapi-api. Cuman ketemu dengan saya tiap seminggu sekali 2 jam di Zoom. Wow, mereka berapi-api memberitakan Injil. Apa yang terjadi? Mereka hidup mereka sungguh-sungguh tepat sasaran. Karena mereka mengikuti visi gereja. Visi gereja melindungi jemaatnya. Katakan amin. Ada anak-anak muda datang kepada saya. Anak-anak kecil ya. Anak-anak remaja kita. Hai kok Yudi ya. Aku seneng kok hari ini. Kenapa? Papa mamaku baptis kok. Hah? Serius? Iya itu papa mamaku di situ baptis kok. Aduh seneng dia nangis. Aku berdoa sungguh-sungguh buat papa mamaku. Dan hari ini Tuhan jawab, papa mamaku datang ke ibadah dan dijamah oleh Tuhan. Sekarang papa mamaku lagi antri baptisku. Waduh. Bagaimana anak ini punya beban kalau gereja gak pernah ngajar. Anak kecil-kecil ini diberikan beban. Yuk kamu adalah, apa itu biasa apa? Agent apa? Church builder, pembangun gereja. Bagaimana anak-anak kecil ini punya beban. Secara khusus berdoa buat orang tuanya. Di gereja ini diajarkan anak-anak punya beban khusus buat orang tuanya. Dan saya melihat buah itu terjadi. Mereka senang banget anak-anak kecil ya. Kalau riang itu mereka nampak banget. Suka cita karena apa? Papanya dibaptis. Habis dibaptis saya selamati papa mamanya. Anaknya nangis peluk papa mamanya. Lalu mereka saya doakan. Satu keluarga terima Tuhan. Karena apa? Beban di hati anaknya. Katakan amin. Gereja harus begitu. Gereja harus melihat ke depan. Apa yang Tuhan mau kerjakan. Dan ketika orang terlibat di dalamnya. Saya percaya ada tepat sasaran. Ada pertumbuhan rohani. Katakan amin. Halo amin. Anda mau jadi jemaat biasa atau jemaat yang bergerak? Anda dengar suara saya? Anda mau jadi jemaat biasa mana sih bangku gereja atau mau jadi jemaat yang bergerak? Nah, kalau Anda bergerak saya sarankan ya, saya dorong. Kalau Anda belum ikut CG nanti ada welcome launch ya. Daftarkan diri Anda ikut CG. Saya jamin di seluruh kata Samarinda ada CG. Ayo rumah mana? Di mana CG? CG-nya rumah mana? Ambaskil. Ya, ada Danau Toba. Ada yang rumahnya dekat Danau Toba? Ada CG. Betul? Aku ini orang baru di Samarinda jadi gak hafal jalan-jalan. Di daerah mana rumahmu? Ada CG? Mana? Awi Sarani. Ada yang rumahnya dekat Awi Sarani? Ada CG di situ. Mana lagi? Ada CG. Jangan khawatir. Anda cuma tinggal jalan kaki aja. Berilah dirimu di sini bertumbuh. Visi gereja akan membuatmu tepat sasaran. Amin. Anda gak nganggur, gak tahu apa. Visi gereja akan membuatmu tepat sasaran. Jadi ada 3 hal sekarang yang membuat kita tepat sasaran. Yang pertama apa tadi? Menanggalkan apa? Menanggalkan apa? Menolak dosa dan beban. Yang kedua apa? Tangan yang setia dalam menabur. Yang ketiga apa?
bergairah dalam mengerjakan visi Tuhan atas gereja. Saya percaya kalau 3 hal ini Anda lakukan, Anda akan menjadi orang Kristen yang tepat sasaran. Nggak sembarangan. Matamu menjadi tajam untuk melihat kehendak Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar.